Lagi-lagi muncul video kesontoloyoan dari Miftah ya teman-teman. Dia ini memberikan penjelasan ya mengenai kenapa orang-orang MTA membid'ahkan tahlilan katanya. Dan dia membawakan dalil yang dimana dia membacakan dalilnya saja sontoloyo ya. Dia membacakan dalilnya sontoloyo teman-teman. Penyebutan ayatnya juga salah. Ya biasa manusia. Saya pun juga kadang salah ya. Salah-salah kadang saya. Namun di dalam hal ini dia malah malah mempertontonkan bagaimana dirinya itu semakin gedabrus saja. Ya Allah, coba saya yang membaca ayat seperti ini, ya pasti dikatakan sontoloyo. Coba saya yang membacakan hal seperti ini, kurang roknya saja, pasti dikritik ya. Ainnya kurang terang, pasti dikritik. Do, nah misalkan saya nih baca do gitu ya, salah teman-teman, kurang do, wal ardo gitu. Nah, ini salah bagi mereka. Jadi mereka punya 1001 cara untuk mengkritik saya karena saya bukan orang Arab, lidah saya bukan Arab. Jadi saya memang belajar dalam segi bacaan. Tapi kalau sudah orang yang dianggap menjadi ulama dan bacaan dia masih gak jelas ya teman-teman. Terlebih lagi dia dianggap sebagai tokoh di NU, menyebut ayatnya salah dan cara bacanya juga salah, maka itu tidak akan terjadi apa-apa. Karena kan si tokoh tersebut membela bid'ah. Jadi siapapun yang membela bid'ah, mau benar atau salah, ya kita bela. Seperti Al-Habib Umar bin Hafidz. Ketika bacaannya diterobos gitu ya, terobos. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Baka sidi innaka kariyadagahum magariyamakum. Seperti pemain bola teman-teman, diterobos pokoknya. Jadi mereka angkat tangan itu. Wali ini, wali kutub. Jadi bacaannya meskipun begitu ya wali pokoknya. Jadi bacaan Al-Quran bukan segalanya bagi mereka. Tapi bagi saya, Harry Plus harus sempurna loh. Harry Plus tuh harus sempurna bacaannya. Harus seperti orang Arab. Ainnya harus tepat, ain. Do, harus bener, do. Harus bener bacaannya ya. Salah dikit problem bagi orang NU teman-teman. Tapi kalau orang NU salah banyak, gak jadi problem. Jadi saya memang belajar. Ya alhamdulillah kalau ada orang yang mengkritik bacaan saya. Tapi bacaan itu bukan segalanya teman-teman. Ya karena kita bisa saksikan sendiri orang yang sudah menjadi wali kutub pun bacaannya ya belepotan. Bukan Harry Plus yang bilang. Kalimat Al-Quran dibaca ditabrak kemana-mana. Paseh kagak, hafal kagak, ngaku wali. Yang lucunya lagi disebutnya ahli hadis. Dia mengaku sebagai orang yang ahli hadis, bisa menghafal 100.000 hadis, akan tetapi apa? Baca Quran aja masih belepotan. Kayak itu disebut wali apa? Wali halu. Dan orang NU pun mengakui kalau bacaannya ya agak benar teman-teman. Dan sekarang kita coba lihat bagaimana Miftah ini memaparkan dalil dan membacakan dalil. Dan cara membacanya pun ya kita bisa lihat. Coba kita langsung video. Sing lucune napa nggih? Kula iki lebih ngerti. Wong MTA niku mengharamkan tahlilan, membid'ahkan tahlilan. Sing didadekake dasar niku surat At-Taubah ayat 89 kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Jadi dia ini mencoba untuk membuat lawakan lagi teman-teman, yang dimana landasan orang-orang Muhammadiyah membid'ahkan, mengharamkan tahlilan hanya berlandaskan satu dalil gitu kan. Padahal teman-teman, kalau kita menyaksikan dalilnya bukan ini ya. Coba kita dengarkan. Dia menyebutkan At-Taubah ayat ke-89. Padahal ayat yang dia bacakan At-Taubah ayat ke-84. Sekarang saya paparkan di sini biar kalian bisa sambil membaca bagaimana bacaan Miftah ya. Coba saya di posisi Miftah. Pasti orang-orang NU akan membela bacaan saya. Iya, itu Harry Plus masih belajar kok, nanti akan dibenerin. Tapi karena saya membela orang Salafi, setiap perkata itu ditelisik sama mereka, teman-teman. Kesalahan Habib Umar yang banyak gitu bacaannya ya, yang dikatakan gak becus. Apa kata mereka? Gak apa-apa. Wali. Ya Allah, kita dengar. Wala tusolli ala ahadin minhum mata abadan walatakum ala abadan katanya teman-teman. Kalau saya yang baca seperti ini dan keliru, itu bergembira riang ya. Orang-orang NU ya, gembira riang. Harry Plus salah lagi baca Quran.
Habib Umar banyak salah, ainnya gak jelas, mereka diem teman, tutup mulut. Bahkan dari segi agama pun, bacaan itu bukan nomor satu. Bacaan itu nomor satu apabila orang ingin menjadi imam. Ya, bacaannya harus fasih, ya. Bacaannya harus tepat, harus benar. Ya, kalau orang seperti saya ya, bacaan masih belum sempurna. Ya, kadang orang sempurna pun bisa salah. Apalagi saya masih belajar. Tapi orang yang belajar dan terus belajar, dia akan mendapatkan pahala meskipun bacaannya salah. Begitu teman-teman. Ini kan ulama, ini ulama NU ini ya. Coba kita ulang bacaannya. Wala tusolli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri. Ini kan gak nyambung. Mata abadan wala takum ala qabri. Ini kan gak nyambung. Itu kan ayat asbabun nuzulnya ketika Nabi Muhammad SAW mau mensolatkan Abdullah bin Ubay, musuhnya Kanjeng Nabi. Jadi begitu ya. Jadi bacaannya itu dia menyebutkan 89, sedangkan ayat yang dibacakan bukan 89 tapi 84 teman-teman. Ya gak apa-apa karena dia sudah mengklarifikasi di awal kalau gak salah. Ya salah memang. Cara bacanya salah, penyebutan ayatnya juga salah. Tapi untung dia NU. Jadi orang NU bungkam teman-teman, diam, gak ada yang membahas. Begitu. Pokoknya apapun yang salah di NU, jangankan yang keliru seperti ini. Amliah bid'ah pun meskipun tidak ada landasan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, mereka bela, apalagi hanya seperti ini. Begitu teman-teman. Jadi memang teman-teman, kalau orang-orang seperti Miftah dan sejenis ini, gus-gusan, beb-beban, ketika mendapatkan panggung, ya dia akan menyesatkan banyak umat. Makin sesat, makin sontoloyo. Karena apa? Ya memang mereka hobi dengan hal seperti ini teman-teman. Hal yang menjadi ejek-ejekan, lawak-lawakan, itu hobi mereka memang. Dan sudah terbiasa katanya. Bahkan yang lebih parah, bukan cuma ejek-ejekan, olok-olokan, dan lain sebagainya. Sebut-sebutan yang semi-semi mesum, semi-semi cabul itu ada. Sebut-sebutan tolol, goblok, biadab, bang. Pokoknya kalimat-kalimat kotor itu keluar dari mulut yang katanya tasawuf. Bagaimana pendapat kalian? Inilah kesontoloyoan ya. Kesontoloyoan di antara mereka. Karena kalau kita mau mencari, mau jenis ulama seperti apa? Yang hobi dawir ada. Siwak yang beliau pakai diawali dengan nilai 1 juta. Bedah langit. Yang hobi ngibul banyak. Kita orang-orang sufi atau orang-orang tasawuf harus mengerti. Di situ ada syariat, hakikat, marifat, hoas. Yang hobi menjual barang-barang bekas dirinya ada. 1,5 juta. Ayo, pojiaki keramat nih kah? Benih sombong gulai pojiaki manfaat sing angku ini kah? Hoas. Yang geber-geber motor ada. Gufron. Paket komplit, mau cari yang banci, bencong ada. Loh. Mau cari yang transgender ada. Oh, nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Weh. Mau cari yang ngelawak ada teman-teman. Mau nyari yang Syiah ada teman-teman. Ada satu majelis gak percaya, masa Nabi hadir beneran, gak percaya, bikin majelis di tengah-tengahnya ditutup dikasih pasir. Kemudian setelah dibacakan maulid dibuka, ternyata pasirnya banyak injekan kaki, dan itu injekan kaki dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang saleh. Nabi hadir. Teman-teman sekalian, ruh tidak akan pernah kembali ke dunia. Titik. Ini semuanya tidak masuk akal. Makanya jemaah sekalian, jangan terlalu percaya hal-hal yang aneh-aneh. Kalau kita bahagia di alam kubur, berarti ruh kita akan disibukkan dengan kebahagiaan. Itu bukan ruh, karena ruh tak bisa dipanggil. Kalau bisalah ruh dipanggil, maka bisalah dipanggil ruh Nabi Muhammad SAW untuk ditanya mana hadis sahih, mana hadis dhaif, mana hadis palsu. Mau nyari yang hobi joget ada teman-teman. Nggak tidur dong, nggak tidur loh 2 hari, dari kemarin nggak tidur. Udah 2 hari ini nggak tidur. Anak ajaib. Mau nyari yang hobi nyanyi dangdut ada. Weh. Yang jual rokok ya, ulamanya jual rokok ada. Yang produksi rokok ada teman-teman. Mau cari apa? Mau yang ahli joget ada ya. Mau yang ahli joget ada teman-teman. Berani. Yang penting baik, meskipun kita pakai atribut orang non-Islam, baik itu boleh. Untuk apa? Untuk toleransi. Nabuh Rabana berkolaborasi dalam agama, pikul-pikul patung Bunda Maria, karena itu baik, menurut mereka benar. Gufron. Masa mereka mengaku Islam, tapi membenarkan agama lain, mengucapkan selamat atas lahirnya anak Allah. Kiainya ada yang membolehkan. Sudah tercatat lebih mungkin dari 5 orang, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Tambah lagi kalau kalian masih ada informasi beberapa orang Sontoloyo yang menyatakan boleh mengucapkan selamat hari lahirnya Tuhan, anak Tuhan. Mau cari ulama model apa? Ada di NU.